Saat hukum dan kekuasaan dipegang oleh serigala-serigala buas berbulu domba, saat seluruh negeri dikakangi orang-orang jualan sok sederhana tapi sejatinya serakah. Apakah kalian akan tutup mata, tutup mulut, tidak peduli dengan apa yang terjadi, atau kalian akan mengepalkan tangan ke udara? Lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khalifatul Ulia, siswi dari MTS Negeri Manokwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah novel dengan judul Teruslah Bodoh Jangan Pintar, karya Terelie. Buku ini berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Penulisnya adalah Terelie yang lahir di Sulawesi Selatan pada 21 Mei 1979. Buku ini diterbitkan oleh PT Sabagrip Nusantara yang merupakan cetakan ke-7 dan memiliki 371 halaman. Terelie telah menetapkan posisinya sebagai salah satu penulis yang memiliki kemampuan menghasilkan atau mengarang buku dalam jumlah yang optimal, berkualitas, dan bermanfaat untuk dibaca. Kekuatannya tidak hanya terletak pada imajinasi saja, akan tetapi pada ketajaman lidahnya dalam mengkritik fenomena sosial. Kita masuk ke inti cerita. Pada awal cerita ini, kita akan diperlihatkan suasana persidangan tertutup. Aktivis berhak mendatangkan saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian dan menceritakan pengalaman mereka yang mendapat dampak buruk dari pembukaan area tambang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di masa lalu. Sidang hari pertama pun dimulai. Pihak penggugat mendatangkan saksi seorang laki-laki parubaya yang bernama Ahmad, yang terpaksa membuka lagi luka lama masa trauma yang ia dapatkan semasa kanak-kanak. Saat masih usia 8 tahun, Ahmad bersama teman-temannya menjadi saksi mata akan terjadinya korban yang meninggal di kolam bekas tambang. Yang tak lain adalah teman mereka yang bernama Badrun. Badrun meninggal di kolam bekas tambang yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja oleh pihak penambang. Ternyata kematian Badrun membuat Ahmad cukup trauma. Alur dalam buku ini bersifat tematik karena terdiri dari kumpulan esai atau tulisan pendek. Setiap bagiannya memiliki pesan tersendiri, namun saling berkaitan dalam satu tema besar, yaitu tentang makna belajar dan kehidupan. Gaya penulisan yang digunakan Terelie cukup santai, komunikatif, dan mudah untuk dipahami. Kita masuk ke kelebihan buku. Menurut saya, bahasa yang digunakan buku ini sangat sederhana dan mudah untuk dipahami, khususnya di kalangan pelajar dan remaja. Buku ini mengandung banyak sekali pesan moral dan motivasi yang relevan dengan kehidupan pelajar dan remaja. Selain itu, buku ini memiliki judul yang menarik dan memancing rasa ingin tahu kepada para pembaca. Kekurangan buku ini menurut saya yaitu tidak memiliki alur cerita seperti novel pada umumnya. Beberapa bagian terasa berulang dalam penyampaian pesan, sehingga kurang cocok bagi pembaca yang menyukai cerita fiksi dengan konflik yang jelas. Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar menyadarkan saya bahwa menjadi pintar seringkali menjebak dalam rasa puas diri dan menjadi sombong. Sementara dengan tetap untuk merasa bodoh bukan berarti tidak mempunyai akal. Akan tetapi sebenarnya kita sedang membuka bagi kebijaksanaan untuk masuk ke dalam hati nurani kita, mengakui keterbatasan diri, dan memahami bahwa setiap orang yang kita temui adalah seseorang yang membawa pelajaran berharga yang belum tentu kita kuasai. Sekian esensi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang menghakimi lagi, walaupun diludahi zaman 1000 kali.